kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Brianti dengan NIM 2304095000007. Saya dari kelas 23A, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Saya mengambil materi tentang etika dalam pendidikan. Ada dua materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, prinsip-prinsip etika dalam pendidikan. Yang kedua, tantangan etika dalam konteks pendidikan. Sebelum saya menjelaskan kedua materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi etika. Etika dalam pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku dan keputusan di dalam konteks pendidikan. Ini mencakup tanggung jawab guru dan siswa, integritas akademis, serta norma-norma moral yang berlaku dalam lingkungan pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip etika pendidikan. Prinsip-prinsip etika dalam pendidikan merupakan aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan kepada pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi, jujur, serta adil dalam memberikan layanan kepada publik. Beberapa prinsip etika dan contoh ilustrasi yang relevan dalam pendidikan. Yang pertama, integritas. Integritas menekankan pentingnya kejujuran dan kebersamaan dalam semua interaksi pendidikan. Contohnya, guru memberikan tugas tanpa membacakan jawaban kepada siswa untuk memastikan kejujuran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, keadilan. Menggarisbawahi perlakuan yang adil dan setara terhadap semua siswa tanpa diskriminasi. Contoh, memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Ketiga, empati. Memahami dan merespon kebutuhan emosional siswa dengan penuh perhatian. Contoh, guru memberikan dukungan emosional kepada siswa yang mengalami kesulitan pribadi, menunjukkan pemahaman dan kepedulian. 4. Pertanggungjawaban. Menekankan tanggung jawab guru dan lembaga pendidikan terhadap kemajuan siswa. Contoh, siswa, guru, serta orang tua bekerja sama dalam proyek penelitian untuk meningkatkan kolaborasi dan pemahaman bersama. Yang keenam, penghargaan keanekaragaman. Menyuarakan nilai-nilai keberagaman dan menghormati perbedaan budaya di dalam kelas. Contoh, menyelenggarakan kegiatan yang memperkenalkan dan merayakan berbagai budaya di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman. 7. Privasi dan etika digital. Menekankan menjaga privasi siswa dan mempraktikkan perilaku etis dalam penggunaan teknologi. Contoh, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga privasi di dunia digital dan menghormati hak cipta dalam penggunaan sumber daya online.
Selain itu, ada pula beberapa aspek-aspek yang termasuk ke dalam etika pendidikan, di antaranya 1. Etika profesional guru. Memastikan guru bertindak dengan integritas, memberikan perhatian penuh pada tugas mengajar, dan menghormati hak dan kebutuhan siswa. 2. Etika siswa. Mendorong siswa untuk berperilaku dengan jujur, menghormati sesama, dan menjaga integritas akademis. 3. Etika administrasi pendidikan. Menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah serta pengambilan keputusan administratif. 4. Etika penelitian pendidikan. Menegakkan standar etika dalam desain, pelaksanaan, serta pelaporan hasil penelitian pendidikan. 5. Etika orang tua. Mendorong keterlibatan positif orang tua dalam pendidikan anak, serta menghormati hak dan tanggung jawab mereka. 6. Etika teknologi pendidikan. Menjamin penggunaan teknologi dengan etika, termasuk perlindungan privasi siswa dan penggunaan sumber daya digital dengan pertimbangan etis. 7. Etika multikultural. Menghargai dan merespon keberagaman budaya dalam konteks pendidikan, serta menghindari perilaku atau kebijakan yang dapat menyebabkan diskriminasi. Masing-masing aspek ini melibatkan penerapan nilai-nilai etika untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, inklusif, dan adil. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang tantangan etika dalam konteks pendidikan. 1. Plagiarisme dan kecurangan akademik. Menyoroti cara mengatasi dan mencegah tindakan plagiat, strategi untuk mendeteksi kecurangan akademik. 2. Diskriminasi dan inklusivitas. Bagaimana sekolah dapat memastikan keadilan dan inklusivitas? Langkah-langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendidikan. 3. Privasi siswa. Pentingnya melindungi informasi pribadi siswa, kebijakan dan praktik untuk menjaga privasi dalam lingkungan pendidikan. 4. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Etika penggunaan teknologi dalam pengajaran, tantangan terkait privasi dan keamanan data siswa. 5. Tantangan moral dan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mengatasi tantangan moral yang muncul selama pembelajaran online, keseimbangan antara efektivitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. 6. Hubungan guru dan siswa. Batasan etika dalam hubungan guru dan siswa mendorong komunikasi terbuka dan saling menghormati. 7. Pendidikan multikultural. Tantangan yang terkait dengan mengajar di lingkungan multikultural, pentingnya memahami keberagaman budaya dan menanamkan toleransi. Ada pula contoh konkret, studi kasus, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan etika dalam pendidikan. Yang pertama, plagiarisme dan kecurangan akademik. Contoh konkret, implementasi perangkat lunak deteksi plagiarisme seperti Turnitin. Studi kasus, universitas yang meningkatkan deteksi plagiat dengan mengintegrasikan alat deteksi plagiarisme ke dalam sistem evaluasi online mereka. Solusi, edukasi siswa tentang konsekuensi plagiarisme dan penekanan pada prinsip kejujuran. 2. Diskriminasi dan inklusivitas. Contoh konkret, program pelatihan bagi staf dan guru tentang sensitivitas budaya. Studi kasus,
Sekolah yang meningkatkan inklusivitas dengan mengadakan workshop keberagaman untuk semua staf. Solusi: pembentukan tim inklusivitas untuk merancang kebijakan yang mendukung lingkungan belajar yang ramah bagi semua. 3. Privasi siswa. Contoh konkret, penetapan kebijakan ketat terkait penyimpanan dan akses data. Solusi: pelatihan guru untuk menggunakan teknologi secara etis dan aman. Kelima, mungkin ada kesalahan. Yang ketiga, privasi siswa. Contoh konkret, penetapan kebijakan ketat terkait penyimpanan dan akses data siswa. Studi kasus, sekolah yang mengimplementasikan protokol keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi pribadi siswa. Dan solusi, pelibatan orang tua dalam pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan privasi. 4. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Contoh konkret, enkripsi data dan perangkat lunak keamanan terbaru. Studi kasus, penggunaan platform pembelajaran online yang aman di sekolah. Solusi, pelatihan guru untuk menggunakan teknologi secara etis dan aman. 5. Tantangan moral dalam pembelajaran jarak jauh. Contoh konkret, penjadwalan istirahat dan pemulihan mental untuk siswa. Studi kasus, sekolah yang mengurangi beban tugas online untuk mengatasi kelelahan siswa. Solusi, mengedepankan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. 6. Hubungan guru dan siswa. Contoh konkret, kode etik untuk guru dalam memperlakukan siswa. Studi kasus, guru di sekolah yang mendekati siswa dengan empati dan keadilan. Solusi, penilaian reguler dan pelatihan untuk meningkatkan hubungan guru dan siswa. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural. Contoh konkret, kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya. Studi kasus, sekolah yang mengintegrasikan bahan pelajaran multikultural dalam setiap mata pelajaran. Solusi, mendorong dialog terbuka dan saling pengertian antar siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Kesimpulannya, etika dalam pendidikan merupakan aspek penting yang mencakup nilai-nilai moral dan perilaku yang diterapkan dalam proses pendidikan. Selain itu, etika pendidikan juga mencakup perilaku guru, seperti memberikan contoh yang baik dan memiliki kewibawaan dalam peran sebagai pembimbing. Dengan demikian, penerapan etika dalam pendidikan diharapkan dapat membantu serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk karakter, moral, dan perilaku yang baik dalam proses pendidikan.